Ya, bisa kita kembali bersama Lunch Log Jurnal Siang. Kita akan lanjutkan dialog kita ya, Egan ya. Ini Pak, sebenarnya kan alam ini untuk generasi kita berikutnya, untuk anak-anak kita. Tapi banyak sangat tidak menyadari seberapa pentingnya kita harus menjaga lingkungan kita, alam kita untuk anak cucu kita ke depan begitu ya. Nah sekarang kira-kira untuk mewariskan kepada anak cucu kita dengan lingkungan yang baik, itu kira-kira kita harus melakukan apa sih untuk, katakan untuk Jakarta dulu deh, harus seperti apa tindakan konkret yang harus dilakukan dari pemerintah dulu, Pak Eka, silahkan mewakili pemerintah. Mewakili pemerintah, mengelola kota itu ada hal-hal yang perlu kita taati, tata ruang, penggunaan lahan. Jakarta itu mungkin di atas 70% isinya bangunan. Apa yang terjadi kalau bangunannya penuh begitu? Air hujan yang jatuh tidak akan menyerap, tapi akan mengalir kemana-mana, apalagi kalau drainasenya buruk. Oleh karena itu, ruang terbuka hijau untuk Jakarta ini perlu didorong. Apalagi yang kedua, hutan kota perlu dibangun. Pemerintah sudah mendeklar, sudah mencanangkan, paling tidak setiap provinsi punya satu hutan kota. Kalau ini bisa dilaksanakan, tentu akan menjadi sesuatu yang bisa dijadikan percontohan. Di Jakarta ambil contoh di Tebet. Kalau kita lewat Tebet itu ada hutan kota yang kecil saja. Tapi kalau minggu itu penuh komunitas orang berolahraga, bertemu dan lain sebagainya. Apa maknanya? Hutan, tumbuhan itu ada 3 fungsi. Satu fungsi ekonomi, fungsi lingkungan, fungsi sosial. Yang kita bahas dalam rangka Hari Bumi ini, sosial dan lingkungan. Artinya apa? Kita bangun hal-hal seperti itu, kita dorong hal seperti itu, mulai dari rumah kita sendiri. Kalau kita punya halaman, tanam pohon. Kalau kita punya halaman, bikin biofori. Kalau kita punya halaman, tanam rumput-rumputan, bunga-bungaan dan lain sebagainya. Di rumah saya ada 3 sumber resapan. Saya ambil contoh saja. Sehingga air yang turun di rumah saya, apakah di genting, apakah di halaman, tidak ada yang keluar. Habis di sumber resapan. Manakala sudah penuh baru dia melimpas keluar. Artinya apa? Lingkungan kita tata dari rumah sendiri. Sudah ada regulasinya, tinggal bagaimana kita melaksanakannya. Pemerintah siap memfasilitasi itu. Melaksanakannya itu yang biasanya susah begitu ya, Pak Eka ya. Baik. Ada penelpon lagi ternyata ya. Ya. Ini ada Rudolf dari Jakarta. Selamat siang. Ya, selamat siang. Ya, silakan Rudolf sampaikan pendapat ataupun pertanyaan mungkin. Ya, saya berpendapat setuju dengan Bapak tadi bahwa kebersihan atau tentang lingkungan hidup kita untuk Hari Bumi dimulai dari keluarga kita, dari lingkungan kita sendiri. Seperti kita memberikan contoh kepada anak kita supaya anak kita bisa meneruskan bagaimana kita merawat bumi kita, menjaga lingkungan kita dimulai dari rumah, sehingga mereka bisa mengimplementasikan di dunia luar, baik seperti di sekolah ataupun di tempat sarana umum, bisa dilakukan dengan menjaga lingkungan hidup mereka. Bahwa semakin sini lingkungan hidup kita semakin tidak nyaman ya, supaya kita bisa memberikan tempat yang layak untuk anak cucu kita. Ya, mulai dari sekarang kita harus mengajar generasi baru untuk merawat lingkungan hidup kita, dimulai dari diri kita, keluarga, lingkungan sekitar, dan sarana umum yang ada. Itu aja. Baik, terima kasih Pak Rudolf tadi langsung dari Jakarta. Saya kepada Mbak Anita. Ini kan kemudian ditegaskan lagi nih tadi sama Pak Rudolf, ternyata dari keluarga nih penting. Mungkin dari Mbak Anita gini punya apa ya, cara-cara sederhana kemudian bagaimana supaya kita bisa mengajarkan pentingnya lingkungan buat lingkungan terdekat begitu. Bagaimana Mbak Anita? Ya, betul sekali. Memang penting sekali itu apa ya, pensosialisasian tuh dimulai dari lingkungan terkecil kita, yaitu keluarga. Jadi memang seperti contoh aja saya di rumah itu memang bukan cuman saya aja yang memang membiasakan ini, tapi memang orang tua saya, papa mama memang udah membiasakan. Jadi contoh hal kecil misalnya dari listrik, dari seperti di malam hari terkadang kita lupa kan, bisa malam-malam kadang suka males matiin lampu atau apa, tapi memang kita udah dibiasain malam-malam itu minimal 1 lampu kecil aja yang nyala. Jadi lampu
lampu kamar, lampu yang di ruang tengah itu harus mati. Jadi minimal kalau nggak lampu kamar mandi, lampu kecil yang ada di luar rumah aja yang harus nyala. Dan yang kedua lagi itu seperti contoh penggunaan kertas. Jadi memang kebetulan kalau di rumah saya itu rumah dengan kantor itu memang satu, dan papa saya selalu mengajarkan gitu. Jadi kayak pakai kertas itu jangan pakai kertas yang baru lagi. Kalau misalnya kamu cuma buat test print atau misalnya hal-hal yang untuk yang bisa kita pakai lagi, pakai aja nih kertas-kertas yang udah bekas, pakai belakangnya. Kadang kita test print aja harus menggunakan kertas baru. Jadi memang itu dia pentingnya keluarga untuk mendukung kita untuk menjalankan atau merealisasikan gaya hidup ramah lingkungan itu memang penting sekali gitu. Baik. Kalau Pak Eka sendiri mungkin program-program dari Kementerian Kehutanan sendiri untuk kemudian mengubah perilaku, kemudian meningkatkan budaya malu begitu, ataupun mungkin lebih luas lagi, tidak hanya sekedar kampanye, mungkin apa yang bisa diceritakan Pak Eka? Ya, ada 2 program besar sebetulnya. Bagaimana merubah pelakunya yaitu manusia, merubah knowledge, skill, dan attitude mereka. Apa yang dilakukan? Penyuluhan, sosialisasi, edukasi pada mereka. Kemudian yang lainnya adalah membangun kegiatan-kegiatan menjadi sentra-sentra percontohan. Kita bangun sentra contoh hutan kota, kita bangun sentra pembibitan, kita bangun sentra-sentra masyarakat yang peduli lingkungan. Kemudian yang terakhir kita berikan mereka apresiasi. Jadi di antara mereka kelompok-kelompok masyarakat itu setiap tahun kita adakan penilaian, kita evaluasi, kita berikan apresiasi. Nanti yang bicara manfaat adalah mereka, bukan kita. Kita aja fasilitasi, memberikan apresiasi. Apa dampaknya? Kalau bicara pemerintah, resistensi orang biasanya tinggi. Tapi kalau bicara adalah pelaku langsung di lapangan, biasanya orang akan mau tahu. Terus tanyanya ke pemerintah, bagaimana saya bisa menghubungi dia? Oke, kita fasilitasi, nanti kita datang kepada mereka. Yang terakhir, pemerintah menyiapkan apa yang dibutuhkan masyarakat. Dalam konteks tugas pokok dan fungsi Kementerian LHK, tentu ada bibit di situ. Seberapapun besarnya bibit yang diperlukan, kalau memang jelas peruntukannya, difasilitasi. Misalnya, teman-teman Berita Satu butuh bibit, saya oke. Ajukan ke kementerian, hubungi Kepala Humas, akan kita kirim. Kalau tidak bisa dikirim, silahkan ambil sendiri, paling tidak bibit kita siapkan. Sudah disiapkan begitu ya, tinggal bagaimana ini bisa memberitahu ke masyarakat begitu ya. Terakhir mungkin Nita, ini saran terakhir mungkinnya sebelum kita menutup dialog kita, mungkin saran Anda buat masyarakat yang sedang menonton, bagaimana kemudian mereka bisa ditingkatkan kembali untuk menjaga lingkungan, bagaimana? Ya intinya lingkungan itu atau bumi kita itu satu. Kita nggak ada planet lain, kita cuma punya satu planet bumi. Dan bisa kebayang kalau misalnya dari sekarang kita nggak maintain bumi kita ini, apa yang akan terjadi di kemudian hari. Jadi kita bukan berpikir hanya untuk diri kita sendiri, tapi untuk generasi kita yang lain nanti. Ya seperti anak kita, cucu kita, bahkan untuk 20-30 tahun ke depannya gitu. Bayangkan saja kalau di hari ini bumi kita sudah rusak, apa yang akan terjadi dengan 20 dan 30 tahun yang akan datang gitu. Jadi kalau bukan sekarang, ya kapan lagi gitu. Dan kalau bukan dari diri kita sendiri, ya siapa lagi yang akan merawat bumi kita ini. Baik, semoga didengarkan, semoga dilaksanakan juga ya, itu yang paling penting ya. Apalagi banyak hal kecil saja ya, kita di kota Jakarta sudah sulit sekali menghirup udara segar. Orang butuh liburan atau membawa anaknya keluar kota untuk mendapatkan udara yang segar. Itu contoh paling nyata bahwa kita memang harus menjaga bersama-sama dunia kita ini ya. Bumi itu bukan warisan nenek moyang, tapi titipan anak cucu. Suatu hari nanti kita harus mengembalikan pada mereka dalam kondisi yang lebih baik daripada yang kita terima. Oleh karena itu mulai sekarang kita kelola yang lebih baik. Baik. Terima kasih Pak Eka dan juga Mbak Nita telah hadir bersama kami. Selamat siang.